Volvo itu dulu itu karena memang benar-benar fokus ke safety, mobilnya itu bukan hanya di crash test, mobilnya itu ditebalikin dan dijatuhin. Itu mobil terkenceng, tercepat, terpowerful yang keluar dari production line sampai detik ini. Iya. Pada saat XC90 keluar, hari itu saya lagi di China. Memang mereka gila-gilaan nge-push untuk penjualan Volvo XC90. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan saya Long Dokter Mobil. Saya masih di cabang Dokter Mobil yang ada di Lampung. Nah, hari ini kita mau ngebahas sejarah tentang Volvo. Volvo itu salah satu perusahaan mobil dari Sweden yang memang brandingnya dulu mereka mengedepankan safety. Nah, Sweden itu kan mobil kan kita tahu ada Volvo, ada Saab, ya kan. Ya oke lah, Saab di sana tuh oke lah. Cuman kalau menurut saya Saab itu lebih ke mesin pesawat terbang deh, karena dulu kalau Anda search ya, Saab itu satu-satunya mobil yang dulu pernah eksperimental bikin setirnya itu kayak joysticknya pesawat terbang. Itu cuman satu-satunya yang bikin itu. Cuman ya karena nggak laku ya kan, karena yang lain bikin bulat, dia bikin joystick gitu kan. Karena dia saking bangganya, dia seringnya tuh bikin mesin pesawat terbang gitu kan. Jadi ya gua nggak tahu juga kenapa dia bikin begitu, tapi intinya dia bikin begitu dan nggak terlalu booming, makanya dia cut productionnya. Nah, tapi Volvo itu sebenarnya dulunya awalnya itu pabrik bearing, kalau Anda mau tahu. Pabrik bearing itu ya yang di roda itulah ya, yang ada bolet-boletnya yang lu putar-putar bisa muter, nah itu namanya bearing. Dan dari perusahaan bearing itu dia bekerja sama dengan SKF, salah satu perusahaan bearing terbesar di dunia saat ini. Dan dari situ dia baru mulai melepaskan diri tuh. Ketika dia melepaskan diri itu, dia mencoba membuat mobil. Mobil pertama yang mereka buat enggak banget ya modelnya, cuman unik, lucu-lucu gitu. Tapi salah satu desain floatnya adalah atasnya kebuka. Lu tahu nggak sih di Sweden itu dinginnya kayak apa gitu kan? Winter dulu saya pernah ke sana minus 14 derajat Celcius. Minus 14 derajat Celcius itu lu bisa ngerasain pembuluh darah lu tuh mompa darah tuh. Serut. Nah, itu lu bisa ngerasain di luar. Sedingin itu dia bikin mobilnya convertible, kebuka atasnya. Jadi nggak cocok, makanya nggak laku. Kemudian dia revisi desainnya, dia bikin yang lebih tertutup dan dia bikin yang lebih friendly lah untuk di sana gitu kan. Dan itu ternyata mulai berhasil. Dia juga mulai bikin, Volvo ini mulai fokus ke engine, di mana dia mulai membuat bus, engine kapal, engine pesawat terbang, dan kereta api. Nah, dari situ semua mereka baru, karena memang engineeringnya Skandinavia ini kan, Skandinavia itu negara-negara Eropa yang bekas Viking ya kita ngomongnya. Skandinavia itu memang dari dulu kan udah melewati masa peperangan yang banyak, sehingga mereka jago di metalurgi. Kalau bahasanya metalurgi itu peleburan besi lah ya. Jadi mereka jago tuh di peleburan besi dan memang mereka punya ilmunya dari dulu gitu loh. Nah, dari metalurgi itu makanya mereka bisa membuat blok-blok mesin dan mendesain blok-blok mesin yang lebih bagus dan lebih tahan lama. Makanya mereka bisa membuat mesin diesel dan mereka bisa membuat mesin kereta api, mesin pesawat terbang. Itu mereka memang fokus ke situ dan terutama bus ya. Nah, Volvo kemudian mengambil tagline itu safety. Jadi safety number one itu memang Volvo tagline-nya dia ketika dia baru buka sampai ke baru-baru ini. Karena baru-baru ini Volvo cross branding dari safety menjadi sporty. Di mana Audi punya sporty menjadi safety juga. Nah itu jadi kayaknya kalau di dunia mobil itu Audi cross branding dengan Volvo. Intinya ketika Volvo itu sudah terkenal dengan safety-nya, dia mau cross branding ke sporty, makanya keluarlah Volvo XC90. Itu mobil terkenceng, tercepat, terpowerful yang keluar dari production line sampai detik ini. Iya. Dan itu ada ceritanya ya gitu loh. Jadi ceritanya Volvo itu dulu itu karena memang benar-benar fokus ke safety, mobilnya itu bukan hanya di crash test, mobilnya itu ditebalikin dan dijatuhin. Dia standarnya safety crash testnya tuh segitu. Jadi ketika ditebalikin, atapnya itu tidak bengkok sama sekali. Itu standar safety-nya Volvo. Sehingga Anda tahu ketika Anda tabrakan nih, amit-amitnya tabrakan, kerangka kokoh frame-nya itu memang desain sedemikian rupa supaya Anda di dalam tuh tetap akan selamat. Feature keselamatan pertama, 3-point safety, yaitu seat belt, itu Volvo yang bikin. Kemudian banyak airbag yang ditambah di samping-samping dengan feature-feature keselamatan yang baru, di mana itu Volvo juga yang bikin. Nah, makanya Volvo itu memang dari tahun ke tahun selalu inovasinya itu bukan ke sportinya, tapi mereka inovasinya ke bagaimana menyelamatkan si pengendaranya. Oke,
Kenapa sih kok dia fokusnya ke safety? Karena balik lagi, di Skandinavia orang tuh nggak terlalu banyak. Jadi ketika ada orang, dia bisa beli Volvo, dianggapnya dia bisa beli sesuatu barang yang mahal, berarti orang ini kerjaannya juga cukup bagus. Nah, karena kerjaannya cukup bagus, mereka akan menjadi orang-orang penting nih, karena di sana nggak terlalu banyak orang. Nah, makanya mereka peduli dengan safety-nya. Sehingga mereka bikin mobil itu untuk menyelamatkan semua orang yang berkendara di dalam situ. Karena dianggapnya yang berkendara di Volvo itu orang penting. Anda belum tentu pejabat, tapi Anda orang penting yang cukup penting sehingga keselamatan Anda dilindungi gitu loh oleh si mobil ini gitu loh. Nah, seiring berjalannya waktu, Volvo makin kemari, makin jual saham kanan kiri ya kan, dan mereka memang mengalami penurunan di penjualan. Dari sisi safety, orang nggak terlalu pusing safety lagi, makanya dia mulai masuk ke sporty. Nah, itulah ceritanya kenapa mereka kok cross branding gitu loh. Nah, karena memang penjualannya mulai kalah ya dengan mobil Jepang ya, karena jujur sih Volvo lebih mahal sih. Anda beli Volvo baru sama Anda beli Honda, Anda bisa beli 2-3 Honda untuk dapat satu Volvo gitu loh. Jadi itu memang cukup mahal lah gitu loh. Nah, Volvo Group sering menjual saham-sahamnya ke Ford, ke General Motors, terus terakhir dia jual sahamnya Jeep Range Rover ke Aston Martin, terakhir dia menjual perusahaannya Volvo ke Geely di China. Nah, ini adalah salah satu cara Geely untuk mendapatkan teknologi yang si Volvo punya ya, perusahaan yang dibeli sama dia. Karena memang Geely duitnya banyak ya kan, banyak banget, dan Volvo lagi kekurangan duit sih memang sih intinya sih pada saat itu sih. Jadi memang pada saat XC90 keluar, hari itu saya lagi di China. Memang mereka gila-gilaan nge-push untuk penjualan Volvo XC90. Dan beritanya tentang si Volvo dibeli sama Geely itu keluarnya belakangan. Jadi setelah mereka booming itu di China, semua orang lagi pada beli itu mobil XC90 memang keren, gede, dan cakep banget itu. Baru keluar nih beritanya nih, oke, si Geely ternyata udah punya Volvo sekarang gitu loh. Jadi Volvo Group sampai hari ini juga masih ada, cuman mereka lebih banyak fokus ke alat berat kayak UD Trucks, truckingnya Volvo di Europe masih banyak banget, dan Anda kalau tahu di sisi perkapalan, engine Volvo masih banyak dicari orang, dan sisi pesawat-pesawat kecil, yang sedang dan kecil, engine Volvo masih banyak dicari orang gitu loh. Jadi itulah cerita dan sejarahnya si Volvo ini sendiri. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Lung Motor Mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.